sahabat Sabda. Ya, iya. Bukan tamu istimewa, Put. Ini udah biasa. Iya. Nah, teman-teman yang sudah kenal Ibu Evi, saya berharap teman-teman juga akan bergabung dalam diskusi kita hari ini. Ibu Evi akan menjelaskan salah satu, mungkin hari ini tidak produk, tapi salah satu program yang Sabda akan adakan. Nah, karena itu teman-teman siap-siap ya untuk kasih komentar atau tulis di komentar untuk boleh bertanya, boleh memberikan tanggapan gitu. Oke, nah Ibu Evi, kita akan mulai dulu dengan doa sebelum kita akan ngobrol banyak tentang satu program yang akan diperkenalkan hari ini. Ya, tapi teman-teman yang mungkin tanya, ini kok Ibu Yulia bawa box ini apa nih ya? Oh iya, lupa untuk buka boxnya. Ya, di acara unboxing saya selalu bawa box. Ya, box ini namanya Sabda Unboxing. Nah, di dalamnya saya akan memberitahu apa yang akan kita lakukan pada hari ini, apa yang akan di-unbox. Nah, hari ini kita akan mengunbox Sabda Bible Tag. Ya, Bible Tag. Nah, ini yang Ibu Evi nanti akan ceritakan banyak. Jadi teman-teman silakan menyimak dengan baik. Nah, nanti ketika Ibu Evi menjelaskan, teman-teman boleh bertanya kalau nggak jelas. Karena acara ini atau program ini boleh diikuti oleh siapa saja. Jadi teman-teman yang siap-siap bergabung untuk acara ini, Sabda Bible Tag, nanti siap akan bergabung ya. Oke, kita akan berdoa lebih dahulu. Saya bisa minta Ibu Evi untuk berdoa. Ya, mari sahabat Sabda, teman-teman kita semua berdoa ya. Tuhan Yesus Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, karena pada malam hari ini kami akan sama-sama ngobrol tentang satu program dari Yayasan Lembaga Sabda Tuhan yang mengajak seluruh masyarakat Kristen Indonesia, mengajak sahabat Sabda untuk bersyukur kepada Engkau ya Tuhan sepanjang bulan istimewa, bulan depan, bulan Oktober. Tuhan tolong hamba-Mu juga Ibu Yulia yang akan menyampaikan, menceritakan, dan men-sharingkan hal ini kepada para sahabat Sabda supaya semua bisa menangkap dengan baik dan nanti bisa turut bersyukur Tuhan dalam pekan ulang tahun Sabda yang ke-28 bulan Oktober nanti. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, teman-teman semua yang ada di rumah yang sudah mulai bergabung, ya, ini ada Ibu Titi, ada Tere, ya. Kiranya semua yang sudah hadir boleh memberikan salam satu dengan yang lain, atau juga boleh memberi komentar nanti untuk acara hari ini, ya. Oke, Ibu Evi, mau tanya nih. Ya, Bu. Kan kita akan membahas satu program yang istimewa nih tadi. Ibu Evi sudah spill banyak di doanya. Saking semangatnya. Iya, ini kan kita akan membicarakan tentang Bible Tag nih, Sabda 28 nih. Ini banyak kata-kata yang nggak ngerti nih teman-teman yang ada di luar Sabda. Ya, jadi mungkin nanti ada banyak teman yang akan menonton rekamannya ulang. Jadi kita akan jelaskan lebih jauh lagi. Kalau untuk teman-teman Sabda yang sudah hadir, udah tahu semuanya ini. Tapi untuk yang nanti akan menonton di rekaman, nah ini perlu dijelaskan nih. Saya akan tanya dulu yang di bawah ya Bu Evi. Yes. Bible Tag itu apa ya? Bible Tag itu mungkin kalau unboxing kan biasanya di unbox itu kan produk ya Bu ya, atau biasa kita mengunbox pelayanan dari Yayasan Lembaga Sabda. Secara khusus Bible Tag di sini ini adalah satu tema nih Bu, atau semangat. Iya. Iya. Jadi teman-teman kalau melihat kata Bible Tag, dan nanti di bulan Oktober akan sering banget ya. Kalau saudara sering berkunjung di acara Sabda, ini akan diulang-ulang banyak kali nih. Iya. Ini dalam rangka apa nih Bible Tag ini akan diadakan, atau tema Bible Tag ini untuk acara apa? Ya. Kalau lihat di kertas yang sudah Bu Yulia ini ya pegang, di atas itu kan ada satu hashtag ya. Hashtag yang sangat harusnya diingat-ingat nih ya sepanjang bulan Oktober nanti, yaitu hashtag Sabda 28. Nah, mungkin beberapa teman sahabat Sabda yang udah ngikutin sudah bisa tahu ya Sabda 28 itu artinya apa. Sabda 28 adalah artinya Sabda memasuki usia yang ke-28 tahun. Iya.
Wow, jadi ini acara ulang tahun Sabda Ya, ya? ya, dan Bible Tech ini adalah temanya, Bu. Oh gitu. Jadi teman-teman, bulan Oktober adalah bulan istimewa nih untuk Sabda karena Ya. akan berulang tahun. Dan 28 itu usianya. Usianya, Bu. Udah tua ya. Loh, masih muda. Untuk sebuah yayasan kayaknya Betul. udah tua deh. Iya. Yang nggak tua, lebih dewasa. Nah, gitu itu lebih tepat, dewasa. Bu. Ya. Jadi Sabda akan mengadakan acara ulang tahun, temanya Bible Tech. Temanya Bible Tech. Kalau gitu kita ngomongin ulang tahunnya dulu ya, Bu ya. Ya. Iya, karena mungkin teman-teman juga nggak tahu kalau Sabda itu punya hari ulang tahun. Nah, Ulang tahunnya Sabda tanggal berapa ya, Bu ya? ulang tahunnya Sabda tanggal berapa ya? Ini pertanyaan yang sering banget kita dengar ya, Bu ya. Tapi kita tidak pernah memberikan tanggal 1, 2, 3 atau tanggal 30 atau tanggal akhir Oktober, enggak. Karena apa? Ulang tahun Sabda itu adalah Oktober. Jadi sepanjang bulan Oktober kita merayakan ulang tahun Sabda. Itu yang nggak ada tanggalnya, tapi Nggak akan ada. dirayakan seluruh bulan. Iya. Wah, bangkrut dong Bu. Kalau setiap hari pesta merayakan ulang tahun Sabda. Ya, nggak bangkrut, Bu. Karena apa? Sepanjang 1 bulan itu kita akan bersyukur, ya, menetapkan 1 bulan itu sebagai waktu untuk, kan bersyukur setiap hari ya, Bu ya. Tapi kan di firman Tuhan juga dikatakan kita perlu juga menetapkan 1 hari atau 1 waktu untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, bulan Oktober ini adalah bulan ucapan syukur Yayasan Lembaga Sabda, khusus kita persembahkan untuk Tuhan. Biasanya gitu, Bu. kalau ulang tahun Sabda itu lebih sibuk atau kurang sibuk? Aduh. Ulang tahun itu 1 bulan kita akan bukan sibuk lagi ya. Kita tuh tiap hari sibuk, Bu. super. Extra super over sibuk. Iya, saya selalu ingat kok setiap kali ulang tahun Sabda itu kita malah menyusun sebanyak mungkin acara Iya. ya. Karena kita ingin memberikan hadiah. Iya, Bu, betul. Hadiah bukan untuk Sabda sendiri, tetapi untuk Masyarakat Kristen Indonesia. ya, dan terutama untuk Tuhan. Betul. Ya. Jadi kita akan merayakan kebaikan Tuhan selama 1 bulan ini, Ya. supaya kita bisa melihat apa saja yang Tuhan sudah kerjakan melalui kami, gitu ya. Oke, aku singkirkan dulu boxnya ya. Ya. Oke, cerita tentang ulang tahun Bu Evi. Ya. Ini temanya Bible Tech. Emang setiap kali ulang tahun ada temanya ya? Ya, Bu, ya. Jadi kalau tahun ini tuh temanya Bible Tech, setiap tahun itu ada temanya. Mungkin kita nggak usah berjauh-jauhan sampai ke ulang tahun yang pertama. Kita lihat aja 5 tahun. Kayaknya yang pertama nggak ada. Oh gitu ya, Bu. Saya belum ada di sini. Gitu ya. Jadi kita lihat aja mundur 5 tahun ke belakang ya, Bu ya, untuk tema-tema. Contohnya mungkin kita bisa lihat di sini ya. Pada tahun usia ulang tahun Sabda yang ke-23 dulu kita angkat 1 tema Alkitab Pintar, Bu. Nah, Alkitab Pintar ini seru sekali waktu itu saya ingat gitu ya. Ini belum pandemi. Lalu ada Sabda 24, ini bicara tentang digital quotient. Ini tema khususnya Sabda 24 ya. Lalu Sabda 25 ini ulang tahun Sabda Perak. Kita punya 1 tema khusus Celebrating God's Work. Ini luar biasa tuh waktu itu kenangannya. Wah, itu ya. Lalu Sabda 26 kemarin kita 1 tema khusus itu Code for God ya. Pertama kali kita bikin event hack ya, Bu ya. Ya, ini lagi pandemi bukan? Ini pandemi, Bu. Pandemi, Iya, pandemi. Ya, ini sudah pandemi. ya. Nah, sudah beberapa bulan pandemi kita bikin event ini. Okay. Gitu. Lalu Lalu ini acara online. betul. Acara online waktu itu. Banyak sahabat-sahabat yang ikutan gitu ya. Lalu setelah itu ada Sabda 27, ini baru yang kemarin itu kita angkat 1 tema dan menjadikan bulan Oktober sebagai bulan wellness dengan tema Celebration of God's Faithfulness. Ini juga online. Ini juga online, Bu. Masih pandemi. Iya. Itu jadi walaupun pandemi ya kita tetap berusaha mengadakan atau mempersembahkan yang istimewa bagi masyarakat Kristen Indonesia ya, terutama juga untuk kemuliaan Tuhan. Dan tahun ini Sabda 28 kita adakan 1 tema yaitu Bible Tech ya, dengan mengusung Celebration of God's Technology sepanjang 1 bulan, Bu. Ya. Wah, ini logonya lucu-lucu lah, bukan lucu ya. Logonya bagus-bagus, unik-unik. Siapa nih yang bikin ya? Yang bikin keroyokan, Bu. Tapi teman-teman dari media terutama Ya. ini juga akan banyak sekali sibuknya nih bulan Oktober Ya, ini. ini
Bagus-bagus ya. Iya. Iya. Oke, kita nanti akan tepuk tangan untuk yang bikin. Yeay. Tepuk tangan untuk bosnya media. Ya. Yaitu Mas Tio yang punya talenta desain. Hadir nggak nih dia nih? Semoga hadir. Kalau enggak harus nonton. Oh, iya. Iya. Oke, jadi masing-masing itu punya tema ya, dan temanya itu kita akan rayakan selama 1 bulan. Iya, betul sekali. Ya, jadi sepanjang Oktober ini nanti kita akan merayakan ulang tahun Sabda dengan Bible Tech. Ya. Nah, ini apa saja nih yang akan dilakukan selama 1 Oktober ini? Sudah punya rencana belum? Sepanjang Oktober ini kita sudah punya rencana, Bu ya. Kita sudah susun kalender, gitu ya. Kita sudah susun kalender, ada begitu banyak kegiatan yang bisa diikuti oleh sahabat Sabda, bisa diikuti oleh siapa saja ya. Yang penting nanti simak saja. Kalendernya harusnya bisa, nanti kita akan sampaikan di ini ya, di medsos Sabda, di situs Ilsa ya. Ini Ibu Evi nggak bawa kalendernya? Nggak bawa. Ada nggak? Oh, belum jadi katanya. Ada bisikan dari belakang. Ya, nanti kalau sudah jadi, teman-teman yang sudah follow semua medsosnya Sabda pasti dapat. Iya, ya. Tapi yang pasti akan ada acara-acara istimewa. Kita bisa spill malam ini, Bu. Oh iya, ya. Jadi kita akan bocorin semua nih ya. Oke, jadi boleh tahu kenapa temanya Bible Tech selama 1 bulan ini? Iya. Ya, Bible Tech. Ya, kalau kita lihat ada 2 kata penting itu, Bu ya. Ada kata Bible dan ada kata Tech. Gitu ya. Dan kalau teman-teman atau sahabat Sabda sudah mengikuti pelayanan Sabda pasti tahu ya, kata Bible dan Tech ini adalah fokus dari Yayasan Sabda ya. Kalau kita bisa bilang Alkitab ini jantung dari Yayasan Lembaga Sabda ya. Jadi ini salah satu alasan juga kita mengambil tema Bible Tech. Dan kita lihat perkembangan teknologi dan Alkitab sepanjang 5 tahun kebelakang ini luar biasa. Ya, perkembangan teknologi luar biasa. Ternyata Sabda juga ikut ngikor di belakangnya ya. Selalu akan memakai teknologi terbaik bagi Tuhan. Iya. Lalu ada lagi faktor kedua, Bu. Kenapa kita pilih tema Bible Tech ini? Ya kan ini sudah melewati masa COVID nih, Bu ya. Bukan masuk masa COVID kita sudah terbiasa lah dengan. Sudah mulai endemik. Iya. Tapi ada satu hal yang luar biasa dari masa COVID ini yang Tuhan tunjukkan bagi gereja, yaitu perkembangan teknologi yang luar biasa. Saya kira lebih tepatnya gereja yang mulai mau, dulu kan nggak mau. Iya, Bu. Gereja sekarang mulai mau mengadopsi teknologi karena selama pandemi seperti di-accelerate gitu ya, dipercepat lagi untuk gereja mau masuk ke dalam dunia yang selama ini tidak dijamah oleh gereja. Iya. Dan yang paling penting yang harus gereja semakin fokus lagi karena gereja sudah digital, Indonesia sudah digital, Bu, adalah apa? Penggunaan teknologi untuk Alkitab. Sehingga tema Bible Tech ini kita ambil untuk mengajak juga gereja Tuhan ya untuk bisa lebih maksimal lagi menggunakan teknologi dan Alkitab dalam pelayanan mereka. Jadi selama ulang tahun Sabda ini Sabda ingin merangkul gereja untuk bersama-sama maju bersama melalui teknologi. Oh, makanya bukan tema ya, tapi slogannya Celebration of God's Technology. Jadi teknologi bukan milik manusia sebenarnya, itu milik Tuhan karena Tuhan yang menciptakan ya, dan Tuhan yang perlu memakainya dan Tuhan berhak memakainya untuk melebarkan kerajaannya. Nah, Ibu Evi, kalau boleh tadi mau dibocorin ya acara apa saja nih yang akan dilaksanakan selama 1 Oktober ini untuk merayakan ulang tahun Sabda. Iya, sepanjang bulan Oktober paling nggak tuh ada, kalau mau dikerucutkan itu ada 2 kegiatan utama, Ibu ya. Kita bagi dalam 2 kategori. Yang pertama itu kategori Smart Bible. Smart Bible gitu ya. Smart Bible. Ya, ini di atas nih, Smart Bible. Ini ya, Smart Bible gitu ya. Cuman kalau kita ini di belakang ada S lagi nih, Bu ya. Gitu. Nah, kategori Smart Bible ini nanti akan kita kemas dalam beberapa acara ya. Yang pasti akan kita awali nanti tanggal 4 Oktober, Bu. Ya, ini sekaligus menjadi pembukaan ya. 4 Oktober berarti Selasa nih ya. Selasa Bu ya, akan menjadi pembukaan
bagi sahabat sabda masyarakat Kristen Indonesia untuk melihat ya bagaimana sepanjang 1 bulan kita bisa merayakan teknologi yang sudah Allah berikan kepada kita gitu ya. Dengan kita akan melihat satu acara GoTech, seri GoTech ya, Alkitab Pintar Overview Smart Bible. Wow. Itu Bu. Nah, teman-teman ini terkhusus yang senang teknologi, yang juga punya interest gitu ya, punya minat besar dalam dunia teknologi, teman-teman harus ikut nih ya. Ya, Iya. apalagi nih Bu yang bisa di-spill. Lalu ya, masih dalam kategori Smart Bible nih Bu, akan ada satu puncaknya. Ya walaupun sabda itu ulang tahunnya sebulan, kita tetap menentukan satu hari puncak untuk perayaan ulang tahunnya. Tanggal 24 Oktober Bu, ya. Ini ada acara kita pakai Bible Tech ya, temanya Bible Tech. Yang akan kita selenggarakan tanggal 20 Oktober secara hybrid. Jadi nggak hanya online Bu, tapi on-site juga. Teman-teman yang di rumah boleh ikut datang nggak? Boleh. Boleh datang ya, nanti bisa ikutan, kita akan share undangan dan sebagainya. Tapi gitu. teman-teman yang dari luar kota harus bayar sendiri ya datang. Iya. Kita sediakan tempat untuk acara beberapa jam aja Bu. Itu nah. Ya. Acara ini seru banget karena kita akan dengarkan 10 presentasi mini. 10? Iya Bu, bahkan mungkin lebih nih Bu ya. Ya, tentang perkembangan Alkitab dan teknologi ya di Indonesia. Ya. Makanya namanya Bible Tech ya. Iya, Ya. gitu. Jadi semuanya serba serba Alkitab dan semuanya serba teknologi. Betul. Iya. Maka namanya Bible Tech ya. Iya. Oke. Ya, apalagi? Ada lagi nih, Bu, ini nanti banyak, tapi saya kasih nih tadi ke kerucut ya, kategori acara yang pertama. Lalu kategori acara yang kedua itu kita katakan Alkitab Pintar dalam Bahasa Suku. Wah, Alkitab Pintar dalam Bahasa Suku ya. Jadi ini akan dikemas dalam satu acara Bu, satu acara bersama ya, sepanjang 1 minggu yang kita namanya acara Unhack. Unhack? Iya, acara Unhack. Apa hubungannya sama hackathon Bu? Ini satu ini satu bentuk acara hack tapi ala sabda Bu. Oh. Gitu ya, ala sabda. Kalau hack itu kan biasanya kan diikuti oleh para programmer membuat satu program dan kayaknya tuh kurang fun karena tegang menyelesaikan bersaing gitu ya. Nah, kita berusaha meng-unhackkan, bukan berarti tidak melakukan hack, tetap melakukan hack tapi dengan cara yang beda. Ya, dengan cara yang fun dan menyenangkan gitu dan ya. kerjasama. Nah, tahun ini tuh kita ada unhack lagi Bu, namanya Gotong Royong Suku Bible Site. Oh. Teman-teman akan ingat nggak nih? Kalau nggak ingat perlu dicatat nih. Teman-teman admin, tolong dong tulis di komentar supaya teman-teman yang ada di rumah bisa ingat ya, karena ini empat kata ini. Ya. Gotong Royong 5 Suku kata. Bible Site. Iya. Dan Betul. dicatat juga tanggalnya, tanggal berapa? Tanggalnya dicatat baik-baik, tanggal 10 sampai tanggal 15 Oktober. Nah, admin tolong ya catat di komentar supaya teman-teman di rumah bisa copy dan simpan di kalender mereka. Tanggal 10 sampai tanggal 15 Oktober. Berarti 2 minggu lagi ya Bu ya? Iya Bu. Udah dekat Kurang kali dari 2 minggu kali. Ya udah dekat banget. Jadi teman-teman siapkan di kalender ya. Teman-teman ini acara online atau acara onsite? Hybrid lagi Bu. Oh. Hybrid lagi gini ya. Kalau kita di Sabda juga akan turut bergotong royong. Jadi bukan hanya peserta dari luar. Kita di Sabda, di kantor Sabda juga secara on-site akan mengerjakan proyek ya Suku Bible Site ini. Jadi teman-teman Sabda semua akan ikut. Ya, betul. Kalau misalnya nanti nggak ada tamu, gimana Bu yang akan ikut? Tetap jalan kan? Tetap jalan Bu, Ya. maju Pokoknya terus. staf Sabda ada. Iya. Ada atau tidak ada teman tetap akan dikerjakan. Tapi pasti ada Tapi teman Bu. akan lebih fun kalau ada banyak teman. Iya. Nah, karena itu teman-teman Sabda akan mengajak teman-teman yang lain supaya boleh bergabung bersama-sama. Kalau teman-teman ada di luar kota, bisa banget. Bisa banget. Bisa banget. Oke, bisa lakukan itu secara online. Jadi teman-teman yang ingin ikut unhack acara khusus dari Sabda selama 1 minggu, tapi tidur kan ya Bu ya? Oh boleh. Nanti jangan salah seminggu nggak tidur. Makanya namanya unhack Bu.
Kalau fun ya harus ada tidurnya, harus ada makannya. Itu dua hal ya. Jadi di acara Unhack ini selama 1 minggu kita akan berkolaborasi, akan bekerja bersama-sama. Terus ngapain Bu? Ngerjain apa dong? Namanya gotong royong kan kita kerja sama-sama itu ya. Ini ada suku Bible Site, berarti kita akan berfokus ya dalam 1 minggu ini kita akan mengerjakan, mengevaluasi dan mengembangkan beberapa situs ya Alkitab dalam bahasa suku. Beberapa tuh nggak sedikit loh Bu. Banyak. Ada 100 lebih situs Alkitab bahasa suku yang akan kita kerjakan rame-rame. Nih teman-teman, ini benar-benar pekerjaan Tuhan. Yang pertama ini adalah Bible. Ya. Kedua adalah suku. Artinya apa? Kalau bahasa Indonesia kan udah banyak, teman-teman juga udah punya, Sabda juga udah pasang banyak sekali untuk yang bahasa Indonesia. Tapi Alkitab suku, nah ini istimewanya deh Bu. Kenapa kita kok mengambil Alkitab suku? Alkitab suku. Karena apa? Teknologi itu juga harus sampai ke seluruh Indonesia Bu. Gitu ya. Termasuk dengan Alkitab, gitu ya. Karena Indonesia sekali lagi sudah digital. Dan kita bisa mulai dari Alkitab bahasa suku ini untuk masuk menjangkau ya suku-suku ya dengan firman Tuhan. Ya. Jadi nanti ini ada 100 lebih. Ya. Tapi ada situs Alkitab bahasa suku 100 lebih. Ya. Lah kan udah ada Bu. Ngapain kita nanti? Oh, ya situsnya sudah ada. Kita nggak bikin baru memang Bu ya. Kita nggak bikin baru gitu ya. Tapi sama-sama kita akan melihat, nanti informasinya bisa dilihat di codeforgod.org ini ya, sudah ada informasinya. Sudah ada situsnya, silakan datang ke codeforgod.org. Nah, teman-teman di admin, tolong catatkan ya di komentar supaya teman-teman yang ada di rumah boleh membacanya dan mungkin boleh mulai ngecek nih. Iya, bisa ngecek itu ya. Jadi ada 100 lebih situs itu ya Bu ya. Nah kita turut menolong, membantu mengembangkan situs-situs tersebut. Itu situs-situsnya Sabda bukan? Oh bukan. Jadi itu milik sukunya masing-masing. Betul. Iya. Ada tim-tim. Ada tim. Jadi setiap situs suku itu yang membuat adalah orang yang mengusahakan untuk suku itu. Iya betul. Ya. Jadi udah ada 100, berarti ada 100 bahasa suku lebih dong. Iya Bu. Wow. Situsnya udah jadi, tapi ya tidak semua situs-situs ini sudah lengkap. Yang pertama, gitu ya. Tidak semua situs-situs ini secara isi, desain atau mungkin secara teknis sudah baik, gitu ya. Diperlukan mata kedua atau mungkin mata ketiga, gitu ya Bu, untuk menginformasikan hal-hal yang masih bisa ditambahkan, diperbaiki dari situs-situs tersebut. Oh, jadi kita akan membantu mereka memberikan ide, ya bisa memberikan tenaga, ya bisa juga memberikan skill. Oh bisa Bu, skill apa saja yang dibutuhkan? Skillnya kalau misalnya ya ada mungkin satu contoh kecil ya yang saya gitu ya, mungkin misalnya ada broken link gitu ya, kita bisa menginformasikan dan misalnya dari tim sana mereka mungkin tidak tahu kenapa mengakibatkan broken link. Mungkin orang-orang yang programmer atau orang-orang yang punya keahlian di bidang IT bisa menolong mencari tahu dan menginformasikan kepada mereka. Itu satu gitu. Atau mungkin dari secara desain Bu, ya kurang baik, pesannya kurang tersampaikan, padahal isinya bagus sekali. Nah itu orang-orang yang dalam bidang desain bisa memberikan konsultasi atau mungkin bisa secara volunteer ya untuk membantu ya desain. Tapi paling penting lagi adalah data resources untuk kelengkapan dari situs-situs tersebut Bu. Oh gitu. Nah mungkin teman-teman masih bertanya-tanya nih, kalian bisa nggak ya ikut? Bisa nggak ya ikut membantu? Bisa nggak Bu? Bisa. Siapa yang boleh ikut? Yang boleh ikut siapa saja. Ya, siapa saja yang pasti ya. Yang rindu melihat Alkitab sampai ke seluruh suku di Indonesia, dalam bahasa mereka. Begitu. Ya. Kalau saya ditanya nanti oleh teman-teman, kalau saya nggak ngerti bahasa suku itu, saya tetap bisa bantu nggak? Bisa Bu, bisa tetap bantu karena tidak harus sampai harus namanya suku bahasa sukunya. Iya. Ya, jadi ini lebih ke ada masalah teknis ya, bukan masalah, ada kemampuan teknis yang kita bisa sumbangkan. Bukan untuk memperbaiki Alkitabnya, enggak kan? Bukan. Enggak ada hubungannya sama kita tidak menerjemahkan. Kita enggak ngerti bahasanya. Tapi kita bisa membantu dalam hal teknis tadi. Jadi ini teman-teman programmer
teman-teman yang ingin memberikan talentanya bagi Tuhan, joinlah. Iya. Teman-teman bisa memberikan masukan, bahkan teman-teman bisa memperbaiki, teman-teman bahkan bisa mengembangkan boleh kan Bu? Boleh saja. Oh ya, memberikan ide-ide bagaimana mengembangkan situs Alkitab Suku ini supaya mereka boleh fokus mengerjakan penerjemahan Alkitab dan pengembangan isinya, tetapi secara luar-luarnya boleh dibantu oleh siapa saja. Iya. Ya karena selama itu pun yang sebenarnya mereka butuhkan Bu selama ini. Ini adalah permintaan dari mereka karena Iya. mereka merasa mungkin tidak tahu banyak tentang masalah IT. Terus tadi yang Ibu Evi bilang desain. Iya. Kalau ada teman-teman yang pinter desain, bisa memberikan sumbangsi untuk idenya, bagaimana mengembangkan atau mempercantik situsnya atau mempermudah situs ini bisa menarik orang. Ya. Boleh Bu, boleh. Jadi teman-teman bisa. Apalagi nih Bu, tadi programmer, kemudian ada desainer, apalagi yang boleh membantu? Siapa lagi? Yang boleh membantu misalnya ya, ada yang ternyata selama ini mereka juga punya inventaris data atau bahan seputar bahasa suku tersebut gitu ya. Dan kok ini misalnya di situs bahasa salah satu bahasa Indonesia, mungkin bahasa Toraja lah ya. Ternyata kok di situ belum ada film dari bahasa Toraja gitu ya. Padahal mereka tahu punya, atau mereka tahu ada sumber yang punya ini ya, itu juga. Jadi mereka bisa menginformasikannya gitu Bu. Ya, jadi tidak harus punya skill juga. Iya. Kalau saudara punya ide atau punya punya kayak membantu mereka untuk memikirkan, memperkaya lagi situsnya, boleh. Bisa. Oke. Jadi teman-teman tidak ada yang nggak akan berguna. Pokoknya ikut deh. Nanti kalau misalnya teman-teman nggak punya skill khusus dalam hal desain atau dalam hal IT, tetap nanti kita akan bisa pakai karena ada banyak sekali pekerjaan yang boleh dikerjakan. Ya. Jadi teman-teman yang ada dimanapun di luar negeri boleh nggak? Oh, boleh Bu. Boleh kan online. Iya online. Jadi bisa dikerjakan. Jadi teman-teman silahkan gabung. Gimana caranya Ibu gabungnya? Untuk ikutan gampang banget ya. Nanti semua informasinya akan kami share di codeforgod.org ini. Lalu nanti juga akan ada registrasi. Saat ini masih belum bisa dibuka ya. Secepatnya harap-harap besok mungkin sudah bisa mendaftarkan diri ya teman-teman untuk masuk mengikuti suku Jadi harus daftar ini. dulu. Harus daftar dulu gitu ya. Supaya nanti dengan itu kita bisa memberikan panduannya dan sebagainya. Itu ya. Lalu bisa juga nanti ada beberapa kontak seperti biasa ya, ada WA, lalu ada email dari Yayasan Lembaga Sabda, ilsa@sabda.org, lalu ada kontak juga di 0881297900, bisa bertanya kepada kami ya. Dan Bu, salah satu cara adalah mengikuti juga sosmed dari Yayasan Lembaga Sabda. Oh, kita akan ceritakan banyak di situ ya. Betul. Akan banyak informasi kami keluarkan di situ gitu ya. Jadi teman-teman harus ngikutin medsosnya Ilsa. Ada beberapa nih ya, ikut aja semuanya. Ya. Nah, kita akan kasih banyak informasi. Nah, teman-teman jadikan hidupmu sesuatu yang berguna, yang bermanfaat, terkhusus bagi pekerjaan Tuhan. Kalau saudara nggak bisa full time menjadi pelayan Tuhan, tidak apa-apa. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk teman-teman bisa bergabung, dan nggak lama kok, cuma 1 minggu ya. Cuma 1 minggu, dan itu di tengah Oktober, jadi belum sibuk Natal, gitu ya. Jadi akan ada banyak kesempatan untuk teman-teman bergabung. Nah, sharekan informasi ini kepada teman-teman yang lain, dan silakan tanya ke kami jika ada yang ingin ditanyakan. Nah, Ibu Evi, kalau misalnya Ibu Evi ini punya ada teman-teman yang pengen ikut menolong menyebarkan informasinya, gimana? Ikut menolong menyebarkan informasinya ya. Jadi kami kan tadi saya sudah katakan ya, kami akan sharekan ya di sosmed Ilsa. Lalu nanti bisa repost misalnya ya, repost itu di story atau membagikan informasinya, atau ya nanti bisa menghubungi sekali lagi ya di kontak ini ya, untuk bisa selalu mendapatkan update dari kami. Dan Bu, kita sudah punya berbagai macam jalur untuk news ya, berita-berita gitu ya, ikutin aja. Ada Sabda Daily tiap hari itu muncul, dan tiap hari sepanjang bulan Oktober kemungkinan besar ya berita-berita tentang perkembangan ANHEK ini akan kita sampaikan. Itu sangat mudah sekali untuk dibagikan gitu Bu. Iya, jadi teman-teman kalau enggak nanti
Ini sudah bisa lihat nomor kontaknya, silakan dicatat. Teman-teman admin juga pasti sudah nuliskan itu di kolom komentar. Jadi join dengan kita. Tinggal waktunya tidak lama lagi, tinggal 1 minggu setengah. Iya Bu, Ya, tinggal 1 sedikit minggu lagi. setengah. Silakan join ya. Tanya teman-teman yang lain, terkhusus anak-anak muda nih, yang pengen merasakan pelayanan itu seperti apa, khususnya pelayanan dalam dunia digital itu seperti apa, pelayanan yang menolong orang lain itu yang seperti apa. Nah, teman-teman join ya. Siapa saja bisa berguna kok. Ada banyak pekerjaan yang bisa dikerjakan. Ya. Nah, Ibu Evi tadi bilang ada kalender kan? Ya. Dan Oktober ini adalah ulang tahun Sabda. Ulang tahun Sabda. Kalender Sabda ini selama 1 bulan akan tiap hari ada terus atau gimana Bu? Oh, tiap hari ada terus Bu. Ya. Tiap hari kita akan ada kegiatan ya, sahabat Sabda semua ya. Jadi kami sangat mengharapkan ya bisa join untuk bersyukur dan bersuka cita itu sih Bu ya. Dengan dengan berbagai macam event kegiatan yang diselenggarakan bukan untuk mencapek-capekkan diri, enggak sih ya, tapi bagaimana untuk mengerjakan yang maksimal. Betul Bu, yang memberikan yang maksimal dan ungkapan syukur kita ya kepada Tuhan gitu sih Bu. Oke. Nah teman-teman semua sudah dicatat ya Bu, waktunya udah lewat nih. Iya, nggak kerasa ya. Iya. Pertanyaan terakhir nih, apa harapan Ibu Evi untuk ulang tahun Sabda ini? Harapan saya semua bisa ikut, bisa join ya bersama-sama dengan kita Bu di sini ya. Bukan hanya kita yang bersyukur, tetapi kami rindu masyarakat Kristen di Indonesia, generasi digital di Indonesia ya bisa semakin melihat pentingnya Bible Tech ini, karena inilah yang menentukan masa depan gereja. Dan inilah dunia anak muda. Betul sekali. Ya. Dan inilah yang akan dilakukan oleh generasi yang akan datang. Jadi kita ikut menyambut kedatangan para generasi milenial, generasi digital, untuk boleh menikmati firman Tuhan dan menikmati kebaikan Tuhan dalam hal teknologi. Iya. Oke teman-teman semua, Bu Evi, saya nggak tahu ada orang yang tanya nggak nih ya yang ada di rumah akan bertanya. Kalau tidak ada, mungkin mereka masih terkesan-kesan nih, banyak banget. Masih bingung kali ya. Masih bingung juga, gitu ya. Jadi teman-teman nggak apa-apa, nanti silakan boleh tanya di waktu yang akan datang atau nanti malam, saudara setelah melihat lagi mungkin tayangan malam hari ini, maka kita akan bisa lakukan penggalian lebih jauh. Terutama karena minggu depan masih akan lanjut lagi. Jadi pastikan saudara datang minggu depan karena kita akan membahas lebih tuntas lagi tentang acara yang Ibu Evi tadi sudah sebutkan, yaitu Unhacked Bible Tech. Nah, nanti akan di-spill lebih banyak lagi prosedurnya seperti apa dan apa yang akan dikerjakan dan proyek-proyek dan Bible set yang ada 100 biji itu apa saja dan lain-lain. Jadi pastikan saudara datang minggu depan untuk bisa tahu lebih banyak dan nanti bisa bergabung di acara Unhacked Sabda. Oke. Terima kasih banyak Ibu Evi. Ya, sama-sama Bu. Maaf nih teman-teman, kita waktunya udah cepet banget dari ngobrol tiba-tiba waktunya sudah lewat. Jadi kita akan tutup. Nah, kita akan berdoa bersama-sama dan kiranya teman-teman boleh mendapatkan berkat pada sore hari ini melihat bagaimana Tuhan sudah bekerja luar biasa dan selama bulan Oktober kita akan merayakan kebaikan Tuhan dalam hal teknologi. Iya, kita akan berdoa bersama-sama ya. Mari saya akan pimpin dalam doa. Bapak yang surga, kami sungguh bersyukur karena malam hari ini kami boleh membicarakan sesuatu yang menjadi sukacita bagi Sabda, yaitu merayakan ulang tahun yang ke-28. Tuhan, kami bersyukur karena ulang tahun 28 boleh kami capai bukan karena kami mampu, tetapi karena pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Dan kami bersyukur melalui Sabda, teknologi yang Tuhan sudah berikan kepada manusia ini boleh kami pakai semaksimal mungkin untuk pekerjaan-Mu. Karena itu Tuhan, kami berdoa, biarlah selama ulang tahun Sabda mulai minggu depan bulan Oktober, kami boleh mengajak lebih banyak orang untuk melihat apa itu pelayanan digital. Dan Tuhan, kiranya Engkau berkati supaya kami semuanya bisa bergotong royong, bisa bersama-sama mengerjakan pekerjaan Tuhan, bahkan bukan untuk Sabda, tapi untuk Indonesia.
karena melalui situs-situs suku, Alkitab suku ini Tuhan, kami ingin supaya semua orang suku-suku di Indonesia boleh mengenal Tuhan, terkhusus anak-anak muda yang sudah melek digital ini Tuhan, mereka boleh dilayani. Tuhan kiranya Engkau berkati supaya selama acara 1 bulan ini Tuhan terus bukakan kepada kami apa yang Tuhan ingin lakukan bagi Indonesia. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Semoga kita ketemu lagi minggu depan. Iya. Terima kasih Bu Evi untuk Sama-sama, Bu. kebersamaannya. Semangat, Bu. Iya, semangat sampai ketemu lagi. Iya. Bye. Bye.